Kamera roll and action. Curhat tuh kadang bikin hati kita lega, plong. Karena biasanya kita tuh curhat buat ungkapin apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang jadi perasaan-perasaan kita tuh diungkapin semuanya di dalam curhat itu. Iya, bener. Curhat tuh kayak bikin kita lega sama plong. Tapi ada satu syaratnya. Apa tuh? Syaratnya, kita harus curhat ke orang yang tepat. Kalau seandainya nggak tepat, itu kadang-kadang bikin hati kita tuh suka tambah kesel. Ya karena masalah yang seharusnya kita luapin, perasaan yang kita harusnya luapin, itu tuh malah kayak ya ketahan. Atau misalnya kayak nggak keluap begitu aja. Jadinya yang ada tuh hati makin kesel. Nah, bisa jadi lawan bicara kamu itu ngelakuin toxic positivity. Apaan tuh toxic positivity? Nih, gue kasih tahu nih toxic positivity. Toxic positivity tuh dimana keadaan seseorang terus menekan kita untuk selalu berpikir positif meskipun kita lagi ada masalah. Terkadang dia tuh suka nggak ngasih kesempatan kita untuk ngeluapin apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya kayak perasaan yang ada di dalam diri kita. Atau dia tuh suka kadang nggak mikirin kondisi kita tuh kayak gimana. Loh, gimana tuh? Gua kasih contohnya. Pengen cerita ke orang. Telepon Nadira deh. Terus gimana? Hei, jangan menyerah. Iya, terus Tetap positif ya. pasti terus. Kamu kurang bersyukur tuh. Ih, nggak gitu. Coba deh keluar. Banyak yang lebih tidak beruntung ketimbang kamu. Iya tahu. Kamu baru gitu. Aku udah pernah ngalamin yang lebih buruk. Udah lah, bodoh. Padahal positivity itu sebenarnya bagus karena berusaha untuk mengalihkan pikiran kita yang negatif agar menjadi positif. Tetapi ketika ini dilakukan berlebihan, itu bisa jadi masalah bagi diri kita. Kenapa? Karena bisa jadi ini tuh menuntun kita ke hal-hal yang lebih parah lagi. Bisa jadi kita bakal ketuntun ke arah kondisi mental kita. Kayak kita bakal cemas, stres, dan bahkan bisa memengaruhi kondisi fisik kita. Makanya, orang yang terkena toxic positivity ini atau menjadi korban dari toxic positivity ini, itu akan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan dia berusaha untuk tampil di depan orang-orang tuh kayak selalu positif aja. Jadinya, ketika nggak memenuhi ekspektasi, dia ujung-ujungnya kayak kecewa. Dan pada akhirnya cuma nambah emosi-emosi negatif yang ada di dalam dirinya sendiri deh. Terus gue harus gimana? Jadi gini, terkadang orang yang punya masalah itu nggak selalu butuh kalimat penyemangat dan saran-saran dari kita. Tetapi yang mereka butuhin tuh justru orang yang mendengar cerita mereka, orang yang ngedengerin semua keluh kesah mereka dengan setia. Ya buat ngungkapin perasaan-perasaan mereka, ngeluapin perasaan-perasaan yang ada di dalam diri mereka, atau kita bisa buat nunjukin ke mereka empati yang kita punya. Wait, bentar. Gimana cara ngomongnya? Ya elah, kayak gini loh. Iya, Dir. Jadi gue kayak udah capek gitu loh. Menyerah itu kadang baik. Tapi mari kita pikirkan. Apa target yang kamu berikan untuk dicapai sekarang? Iya sih. Terus? Ada kalanya sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kira-kira apa kebaikan di balik hal ini? Iya sih. Makasih ya. Ntar gue pikirin lagi. Terima kasih udah jadi teman curhat gue yang udah baik. Oh gitu. Ngomong dong. Oke, sekarang udah paham kan apa itu toxic positivity? Jadi cobalah untuk tidak menjadi
orang yang melakukan toxic positivity. Supaya kita menjadi pendengar yang baik dan nggak nambah emosi lawan bicara kita. Gitu. Semua ini hanya kata-kata. Sisanya, kalian yang menentukannya. Gue Arya Putra Bagaskara. Gue netizen setia. Sampai jumpa di video berikutnya.